Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Lilis Napelia Purba dengan NIM 31120111065 kelas AK5 Batamindo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Instruksi Kerja Pengelola Piutang di Aplikasi FBMS pada Unit Usaha Pengelola Logistik Eurocity Bandara Hang Nadiem Batam. Account Receivable Management Work Interaction in the FBMS application for the Eurocity Logistic Management Business Unit at Hang Nadiem Airport Batam. Agenda yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat deskripsi kerja. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Unit Usaha Pengelola Logistik Eurocity Bandara Hang Nadiem Batam adalah salah satu badan usaha milik Badan Pengusaha Batam atau BP Batam. Unit Usaha Pengelola Logistik Eurocity menggunakan aplikasi FBMS untuk mengelola transaksi keuangannya. Salah satu transaksi yang banyak terjadi di unit usaha ini adalah sewa FDS atau Fuel Distribution System atau sewa GSE yaitu Ground Support Equipment secara kredit sehingga menimbulkan piutang bagi perusahaan. Unit usaha ini baru berubah bentuk yang awalnya adalah buku Hang Nadiem Batam, sehingga unit usaha ini mengalami penyesuaian dalam lingkup kerja, PTK atau susunan organisasi tata kerja, dan mutasi pegawai antar unit kerja. Sehingga sistem yang digunakan seperti SOP dan instruksi kerja juga belum semua dibuat oleh usaha ini, termasuk instruksi kerja pengelolaan piutang menggunakan aplikasi FBMS. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah pada unit usaha pengelola logistik Eurocity Bandara Hang Nadiem Batam belum menguasai atau memahami instruksi kerja sebagai panduan dalam mengelola piutang pada aplikasi FBMS. Hal ini dapat menghambat karyawan baru untuk melakukan pekerjaan pengelolaan piutang. Yang ketiga yaitu batasan masalah yang terdiri dari yang pertama batasan data. Penelitian ini hanya membahas data mutasi kerja dalam mengelola piutang di unit usaha pengelola logistik Eurocity Bandara Hang Nadiem Batam dan data piutang bulan November sampai dengan Desember tahun 2022 di aplikasi FBMS. Yang kedua yaitu batasan lapangan. Penelitian ini diadakan di unit usaha pengelola logistik Eurocity Bandara Hang Nadiem Batam yang beralamat 44C752 Batu Besar, Kecamatan Nosa, Kota Batam, Kepulauan Riau 29466. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui tentang proses kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh unit usaha pengelola logistik Eurocity Bandara Hang Nadiem Batam. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan piutang pada sistem aplikasi FBMS. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi perusahaan. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan untuk memberi panduan urutan kerja bagi individu, terutama pada pengelola piutang pada sistem aplikasi FBMS. Yang kedua yaitu bagi pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan bagi peneliti lainnya, khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Batam, pada kajian yang sama untuk perkembangan karya ilmiah di masa yang akan datang, dan referensi bagi pembaca apabila mengalami masalah yang sama terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu bagi penulis. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi D3 dan menambah pengalaman dalam dunia kerja yang terdapat di perusahaan. Yang keenam yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis yaitu yang pertama standar operasional prosedur atau SOP. Standar operasional prosedur atau SOP adalah
bagian dari peraturan tertulis yang membantu mengontrol perilaku anggota organisasi. Dengan kata lain, SOP dapat dikatakan sebagai sarana untuk menghindari miscommunication, konflik, dan permasalahan pekerjaan pada suatu organisasi. Sebagai ahli mengartikan SOP sebagai pedoman pelaksanaan administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan. Dengan demikian, SOP dapat diartikan sebuah alat manajemen untuk membuat keragaman pola bisnis, keseragaman pola kerja, dan keseragaman kualitas dari sebuah proses atau produk yang akan dibuat dan dilaksanakan. SOP sangat dibutuhkan dalam perusahaan karena memiliki peran yang sangat cukup penting, yaitu sebagai pedoman dalam melakukan suatu proses pekerjaan. Jika suatu perusahaan tidak memiliki SOP, maka perusahaan tersebut akan mudah mengalami banyak permasalahan. Yang kedua yaitu instruksi kerja. Instruksi kerja adalah bagian dari dokumen mutu, dokumen implementasi yang terdiri atas manual mutu, prosedur, instruksi kerja, dan form pengelolaan. Instruksi kerja adalah dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan suatu aktivitas yang hanya menyelibatkan satu fungsi saja sebagai pendukung prosedur mutu dan prosedur kerja. Instruksi kerja digunakan sebagai acuan unit kerja atau unit pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan proses dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang ketiga yaitu Finance and Billing Management System atau FBMS. Finance and Billing Management System atau FBMS adalah salah satu aplikasi pada Batam e-government system. Aplikasi FBMS ini dikategorikan sebagai admin dalam portal BP Batam, di mana berfungsi mengelola informasi keuangan BP Batam. Sistem pengelolaan keuangan atau FBMS ini diantaranya mengatur informasi anggaran, manajemen faktur setiap unit usaha, informasi jurnal, bukti kas, baik itu yang menjadi pemasukan atau pengeluaran BP Batam, sampai dengan penyajian laporan. Dengan kata lain, penerapan FBMS akan menimbulkan keuntungan sendiri dan peningkatan dalam proses bisnis di Badan Pengusahaan Batam atau speed up business improvement. Yang keempat yaitu piutang. Menurut QC 2018, istilah piutang receivable mengacu pada jumlah yang harus dibayar dari individu dan perusahaan. Piutang adalah klaim yang diharapkan dapat dikumpulkan secara tunai. Pengelolaan piutang merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa secara kredit. Yang ketujuh yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu objek penelitian. Objek penelitian ini adalah pengelola piutang menggunakan aplikasi Finance and Billing Management System atau FBMS pada unit usaha pengelola logistik Aerocity Bandara Hang Nadiem Batam. Yang kedua yaitu data dan sampel atau populasi penelitian. Data yang digunakan oleh penulis selama melakukan penelitian ini adalah data mutasi kerja dalam mengelola atau menagih piutang di unit usaha pengelola logistik Aerocity Bandara Hang Nadiem Batam. Dan data piutang bulan November sampai Desember di tahun 2022 di aplikasi FBMS. Metode pengumpulan data yaitu yang pertama dengan metode wawancara. Dilakukan secara langsung kepada staf keuangan unit usaha pengelola logistik Aerocity Bandara Hang Nadiem Batam. Yang kedua yaitu metode observasi. Dalam hal ini, penulis mengamati proses yang dilakukan langsung ke perusahaan terkait dengan pengelola piutang yang akan menggunakan Finance and Billing Management System atau FBMS. Studi pustaka mengumpulkan beberapa referensi. Yang keempat yaitu metode analisis data. Adapun metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif, yaitu penulis akan menggambarkan bagaimana cara pengelolaan piutang pada aplikasi Finance and Billing Management System atau FBMS. Mengelola data dari lapangan berdasarkan teori yang terkait dengan penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang kedelapan yaitu deskripsi kerja. Tanggung jawab selama magang yang dilakukan oleh penulis yaitu
Pertama, membantu proses rekonsiliasi penerimaan sementara pada FMS. Yang kedua, melakukan distribusi dokumen seperti surat peringatan 1, 2, dan 3, surat nota dinas, surat undangan rapat, surat laporan anggaran, surat SPDP. Yang ketiga yaitu membantu membuat surat penagihan dan peringatan piutang untuk konsesioner. Yang keempat yaitu membantu kelengkapan administrasi surat seperti materai dan surat permohonan untuk pencairan dana dan jaminan. Yang kelima yaitu menjadi notulis kedua pada saat rapat di perusahaan. Dan yang keenam yaitu membantu daftar kelengkapan perjanjian kerjasama PKS di Excel. Demikianlah presentasi proposal yang saya lakukan. Jika ada kesalahan kalimat dan kata saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.